Halo, kembali lagi dengan saya Akil Mumtaz. Kali ini saya akan membahas salah satu saham yang menurut saya menarik karena masih murah atau undervalue dan merupakan salah satu koleksi dari investor kawakan Indonesia yaitu Bapak Lo Keng Hong. Saham tersebut adalah Austindo Nusantara Jaya dengan kode ticker ANJT. Oke, ANJ ini mempunyai market cap sebesar 2,31 triliun atau bisa dikategorikan sebagai market cap menengah, teman-teman. Dan harga ANJ hari ini pada Rabu 24 Mei 2023 adalah Rp690. Oke, kita masuk ke profil perusahaan. ANJ ini adalah perusahaan yang fokus pada industri kelapa sawit, teman-teman. Jadi bisa kita lihat bahwa ANJ ini adalah salah satu kategori saham siklikal yang harga sahamnya akan menyesuaikan harga komoditas tersebut. Atau kalau kita lihat ANJ ini, maka harganya akan cenderung berdasarkan naik turunnya harga CPO. Namun ANJ ini tidak hanya bergerak di bidang CPO, dia juga punya diversifikasi usaha yang lain. Nanti kita bahas di slide selanjutnya, teman-teman. Oke, kita lihat informasi pemegang sahamnya. Bisa kita lihat bahwa ANJ ini adalah merupakan perusahaan keluarga karena mayoritas sahamnya dimiliki oleh keluarga Tahija. Dan kita lihat pemegang saham masyarakatnya di sini. Nomor 3 bisa kita lihat bersama-sama bahwa ada nama Dr. Andes Lokeng Hong sebagai pemilik saham ANJ ini, teman-teman, dengan persentase sebesar 0,15%. Dan sekilas tentang keluarga Taija adalah merupakan pengusaha yang terbilang dermawan karena mereka ini pernah masuk dalam majalah Forbes Asia 2014 ke dalam daftar 48 Heroes of Philanthropy, teman-teman. Saya tidak tahu itu apa, tapi kelihatannya oke sih. Dan mereka ini juga mempunyai yayasan yang bernama Taija Foundation. Dilansir dari Forbes, yayasan ini mensponsori sekolah, mengulurkan tangan untuk kesehatan masyarakat, dan mendermakan tanah untuk kepentingan cagar alam. Dan ini adalah anak perusahaan dari ANJ Group, teman-teman. Bisa kita lihat bahwa yang berwarna orange adalah perusahaan kelapa sawit, sedangkan yang berwarna biru adalah perusahaan sagu dan hijau adalah perusahaan sayuran. Bisa kita lihat juga di sini perusahaan anak ANJ kebanyakan adalah perusahaan kelapa sawit. Nah, kita akan membahas produk-produk dari ANJ ini, teman-teman. Yang pertama tentu saja kelapa sawit. Mereka mempunyai lahan sebesar 43.962 hektar atau sebesar 80% dari jumlah lahan, dan 20%-nya merupakan tanaman sawit yang belum menghasilkan, teman-teman. Artinya baru 80% lahan ditanami oleh atau kelapa sawit, ditanami kelapa sawit yang sudah bisa berbuah, teman-teman. Dan 20%-nya lagi mungkin masih muda dan belum produktif untuk menghasilkan kelapa sawit. Dan produk yang kedua adalah sagu, teman-teman. Sagu ini perusahaannya terletak di Papua, tepatnya di Sorong Selatan, dengan nama PT ANJ Agri Papua atau ANJAP, dan mengelola area konsesi seluas 40.000 hektar. ANJAP ini juga mengolah batang sagu menjadi tepung sagu yang akan dijual ke industri makanan, teman-teman. Yang ketiga adalah edamame. Sejenis kacang-kacangan ini merupakan salah satu produk dari ANJ, teman-teman, yang diproduksi oleh PT Gading Mas Indonesia Teguh atau GMIT. Setahu saya GMIT ini berada di Jawa Timur, teman-teman. Dan luas dari GMIT ini adalah 1,7 hektar dan memiliki peralatan canggih untuk memproduksi 8.000 ton per tahun dan 3 ton per jam produk sayuran beku. Ini keren, teman-teman. Dan yang keempat, tidak ketinggalan juga, ANJ juga ikut dalam pengembangan ekonomi hijau sesuai dengan cita-cita pemerintah atau rezim sekarang ini yang menargetkan Indonesia akan bebas dari polusi dan mengganti seluruh kegiatan
industri maupun aktivitas dengan listrik bebas polusi dari batu bara, teman-teman. Dan pembangkit listrik ANJ ini adalah pembangkit listrik tenaga biogas. Jadi sistem kerja pembangkit listrik ANJ ini adalah limbah cair kelapa sawit yang dari pabrik yang tidak terpakai itu, teman-teman, akan dilakukan proses pembusukan. Nah, proses pembusukan itu akan mengeluarkan gas yang namanya gas metana, dan gas metana itu bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, teman-teman. Oke, kita lihat prestasi dan penghargaan 1 tahun terakhir dari ANJ. Tantangan terbesar dari perusahaan sawit adalah masalah lingkungan, teman-teman. Bahkan Eropa sempat melarang ekspor CPO dari Indonesia ke Eropa karena masalah lingkungan ini, teman-teman. Nah, untungnya ANJ ini merupakan perusahaan sawit yang sangat aware terhadap lingkungan. Bahkan mereka mendapat banyak penghargaan tentang lingkungan, yaitu ESG Award, teman-teman. Ini merupakan salah satu penghargaan yang dikategorikan ramah lingkungan, seperti itu kira-kira yang saya pahami, teman-teman. Dan langsung saja kita masuk ke pendapatan dan laba bersih. Bisa kita lihat di sini, teman-teman, revenue atau pendapatan ANJ ini sempat turun di kuartal 1 2023. Dan juga net income dari ANJ ini turun, menyesuaikan revenue dari ANJ yang ikut turun juga, teman-teman. Dan bahkan net income-nya minus atau rugi, teman-teman, yaitu 56 miliar. Kerugian atau penurunan pendapatan ini diakibatkan oleh harga pupuk yang tinggi, teman-teman, dan kondisi iklim yang kurang bersahabat. Nah, kenapa harga pupuk ini tinggi? Karena kemarin harga gas juga naik tinggi, teman-teman, dan bahan bakar pembuatan pupuk ini biasanya menggunakan gas. Maka dari itu pupuk kemarin harganya tinggi, teman-teman. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Bisa kita lihat kas dari operasinya plus, teman-teman, positif. Artinya ANJ ini menghasilkan laba dari produksi, teman-teman. Ini salah satu indikator yang oke menurut saya. Dan cash from investing, sesuai namanya, investing adalah kita mengalokasikan dana untuk keuntungan di masa yang akan datang, teman-teman. Jadi kalau negatif berarti bagus, teman-teman. ANJ ini berarti rutin melakukan investasi terhadap atau menginvestasikan aset mereka untuk keuntungan di masa yang akan datang. Dan untuk cash from financing negatif, ini bagus, teman-teman. Artinya ANJ ini rutin membayar hutang, teman-teman. Dan untuk free cash flow-nya adalah positif. Jadi ini merupakan indikator yang baik untuk perusahaan komoditas seperti ANJ ini, teman-teman. Oh iya, saya lupa, kita juga bahas tentang CAPEX atau capital expenditure. Artinya ini adalah pembelanjaan modal, teman-teman. Untuk melakukan replanting atau sebagainya, mereka butuh pembelanjaan modal ini, teman-teman. Dan jika negatif berarti mereka menggunakan dana cash mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna untuk perusahaan. Salah satu indikator yang paling saya perhatikan dalam melakukan analisa adalah perbandingan aset lancar dan liabilitas jangka pendek ini, teman-teman. Karena apa? Karena kita bisa lihat sendiri, apabila jumlah aset lancarnya lebih sedikit daripada liabilitas jangka pendeknya, maka perusahaan bisa terancam gagal bayar, teman-teman. Namun di ANJ ini bisa kita lihat jumlah aset lancarnya lebih banyak dari liabilitas jangka pendeknya. Artinya kemungkinan ANJ untuk gagal bayar ini minim, teman-teman. Dan selanjutnya kita akan melihat harga saham dari ANJ, teman-teman. Ini pergerakan 5 tahun terakhir cenderung sideways, teman-teman. Bisa kita lihat dalam 5 tahun terakhir return dari ANJ ini minus 41%, teman-teman. Dan di 1 tahun terakhir bahkan minus 30%, teman-teman. Dan ini merupakan suatu kesempatan untuk kita masuk di saham ANJ ini karena harganya sudah turun jauh, teman-teman.
Mungkin jika harga CPO atau kelapa sawit ini akan naik, maka harga ANJ ini juga akan ikut naik, teman-teman. Dan untuk sekarang ini harga CPO masih di angka yang masih rendah, teman-teman. Jadi ini bisa dijadikan kesempatan kita untuk masuk ke ANJ ini. Selanjutnya kita akan membahas rasio keuangan. Nah, ini adalah rasio yang biasanya Bapak Lokenggong gunakan untuk mencari saham. Di sini kita bisa lihat PER dari ANJ ini minus, teman-teman. Kenapa minus? Karena perusahaannya di kuartal 1 2023 ini rugi, teman-teman. Maka dari itu PER-nya minus. Dan untuk PBV masih sangat murah, yaitu di angka 0,36 kali. Artinya pasar kurang mengapresiasi saham ANJ, teman-teman. Dan untuk IPS-nya 10, return on equity minus karena rugi, dan debt to equity ratio-nya 40%. Ini bagus, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu DER ini adalah jumlah liabilitas dibanding ekuitas, teman-teman. Jadi kalau hutangnya masih di bawah 100% atau 1 kali ekuitas, berarti ini perusahaan yang masih sehat, teman-teman. Jauh dari kata pahit menurut saya. Dan dividend yield dari ANJ ini juga tergolong gede, teman-teman, 6,23%. Mungkin setara dengan NISP ya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat histori dividen ini. ANJ ini rutin membagikan dividen, teman-teman. Sejak 2014, ANJ ini rutin sekali membagikan dividen. Mereka absen di 2019 dan 2020. Mungkin dikarenakan COVID, teman-teman. Oke, kesimpulannya saham ANJ ini merupakan saham yang menarik. Karena apa? Karena valuasinya murah dan bergerak di industri kelapa sawit, yang menurut saya industri ini masih menarik karena kelapa sawit dan produk turunannya akan selalu dibutuhkan masyarakat. Apalagi jika masyarakat kita populasinya semakin bertambah, maka kebutuhan juga akan semakin bertambah. Dan poin menariknya adalah Pak Lokenggong juga mengoleksi saham ini, teman-teman. Bagi fans dari Bapak Lokenggong mungkin akan tertarik atau bisa lihat secara singkat review dari ANJ ini, mungkin akan tertarik, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan saya kali ini. Terima kasih.